Selamat pagi semuanya Bapak Ibu teman-teman Trikreasi Mandiri Teknologi. Kami kembali saat ini akan membawakan satu metode atau satu solusi yang juga cukup digunakan di cyber security. Ini yang kami bawakan solusi adalah profiling. Ada banyak sekali jenis-jenis profiling di dunia ini, baik itu yang open source sampai dengan yang memang benar-benar paten. Nah, yang kami bawakan adalah yang ber-TKDN. Ini sudah 69,19% lokal, sehingga database-nya juga memang lokal, mayoritas lokal. Nah, seperti apa isinya dan bagaimana cara kerjanya dan targetnya itu siapa? Kita langsung bicara dengan salah satu Managing Director dari PT Trikreasi Mandiri Teknologi, Bapak Daniel Wongso. Silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Halo semua, nama saya Daniel Christian Wongso sebagai Managing Director dari PT Trikreasi Mandiri Teknologi. Izinkan saya untuk mungkin sedikit memperkenalkan solusi profiling dulu, Pak. Jadi solusi profiling seperti yang Pak Mario sampaikan merupakan solusi yang sebenarnya tidak umum karena hanya instansi-instansi khusus yang menerapkan solusi ini. Jadi goal dari solusi profiling adalah sebenarnya sesuai dengan katanya sendiri, profiling artinya melakukan pemrosesan profil seseorang agar lembaga atau instansi tertentu itu bisa mengetahui lebih dalam. Nah, lebih dalamnya seperti apa? Mungkin kami jelaskan secara umum dulu. Profiling itu mencari identitas seseorang, yang dibutuhkan itu lokasinya ada di mana, apa yang sedang dia lakukan, aktivitasnya seperti apa, dan dia bikin masalah apa orang ini. Nah, kalau solusi profiling yang kami miliki, yang TKMT miliki, secara khusus itu membaca data-data profiling dari tiga tempat. Yang pertama dari sosial media. Sosial media artinya apapun yang dilakukan oleh target kita bisa menganalisa apakah ada huru-hara yang dibuat di grup tertentu ataupun ada tindakan provokasi yang dibuat berdasarkan postingan-postingan di sosial media. Kedua, kalau ada aktivitas di dark web. Jadi kalau ada identitas yang kita sudah dapatkan dari target kita, informasi-informasi yang dia sempat sebarkan di dark web itu pun kita dapat tahu. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dari public website. Jadi apa yang disampaikan oleh public website di blog, di news portal, ataupun di Google tentang orang-orang yang kita cari sebagai target. Jadi secara keseluruhan, kita mencari dari tiga tempat ini. Nah, apa yang dapat kita lakukan dari tiga tempat ini? Yang dapat kita lakukan adalah pertama, profiling itu sendiri. Jadi dari wadah ini kita cari orang ini berdasarkan postingannya, lokasinya ada di mana. Dia itu siapa? Nah, yang dia itu siapa ini agak unik nih, Pak. Karena kalau kita ngomongin profiling, biasanya kita perlu memasukkan sosial media ID-nya apa dan sebagainya. Yang membedakan solusi profiling kita adalah dengan informasi yang minimal, kita bahkan bisa mengetahui data-data secara lengkap. Namun tetap butuh ada orang yang menganalisa. I see. Yang minimal itu berarti berupa apa yang dibutuhkan sebagai input? Minimal ini atau ya, Pak ya. Jadi ada 4 data minimal. Pertama ada data nomor handphone saja, itu bisa kita cari. Kemudian yang kedua, kita cari berdasarkan foto. Misalkan kita cuma punya fotonya nih, kita upload. Oh, itu bisa langsung ketahuan dia siapa, dia pernah ada posting apa, nama medianya apa gitu. Probabilitasnya bisa muncul, tapi nggak langsung kalau kita upload foto langsung keluar, karena biasanya yang kita cari ini bukan public figure yang terkenal. Nah, yang kita lakukan dari poin kedua ini adalah kalau kita upload fotonya, nanti dimunculkan beberapa foto yang mirip berdasarkan 4 sumber tadi, Pak. Misalkan kemiripannya 70%, 60%. Nah, ini yang tadi saya bilang butuh analis untuk menganalisa dari probabilitas yang muncul oleh profiling kita. Selain itu baru 2. Pertama nomor handphone, kedua foto, ketiga sosial media ID. Ini yang seperti profiling umumnya. Nah, yang canggihnya ketiga, kita bisa by email juga, Pak. 4 data ini. Itu atau, tapi kalau keempat-empatnya terkumpul dan dijadikan input, ya berarti kita bisa grab informasi lebih banyak dong. Betul. Jadi makin banyak informasi yang kita masukkan di solusi profiling kita, artinya sumbernya makin kaya sehingga proses analisanya lebih mudah. Sosial medianya, platformnya di mana aja? Sosial media yang kita lakukan itu di mainstream sosial media, ada TikTok, Instagram, Facebook, X, LinkedIn, dan
sosial media lain seperti yang misalkan di spesifik negara tertentu, Weibo. Kemudian ada sosial media dari negara lain yang bisa kita konekkan juga sih, Pak. Jadi artinya Baik mainstream maupun nggak mainstream. berarti artinya apapun bentuk sosial medianya, kita bisa grab informasi orang ini siapa di sana gitu ya. Betul, Jadi Pak. ketahuan juga dia backgroundnya apa, dia punya teman-teman itu siapa aja, kelihatan semua ya. Betul, Oke, I see. Nah, setelah kita bisa tahu informasi itu semua, itu mungkin dibutuhkan oleh beberapa pihak. Jadinya pihak itu tahu, oh ternyata dia punya rekan si ini, bisnisnya ini, terakhir dia posting ada di sini gitu. Betul. Nah, lalu sekarang kalau pihak yang membutuhkan profiling ini bukan ingin mencari tahu orang tertentu, Oke. tapi justru dia mau mencari tahu tentang informasi dirinya atau organisasinya, dia ingin tahu juga bisa nggak sih di sosial media itu ternyata nama dia itu ada dibicarakan atau apa gitu, bisa kelihatan juga nggak? Iya, sangat bisa, Pak. Jadi ini yang membedakan kita sebenarnya dibandingkan solusi profiling yang beredar di market. I see. Saya jelasin 3 kapabilitas besar kita dulu. Pertama, profiling itu sendiri. Jadi kita menargetkan orang berdasarkan 4 informasi umum. Kedua, kita punya namanya web intelligence, Pak. Web intelligence. Web intelligence. Nah, Oke. fungsi kedua ini yang tadi Pak Mario sempat tanyakan. Kita mau melihat informasi yang beredar di sosial media secara umum Oke. berdasarkan keyword-keyword yang kita cari. Keyword-keyword yang kita cari. Jadi misalkan keywordnya tentang organisasi kita atau nama saya, tuh selalu ada. Misalkan mau dicari Mario pernah posting sesuatu yang orang buat sarkasme gitu. Saya tinggal ketik keywordnya itu aja. Betul, betul. Oke, Jadi then? keyword yang kita masukin biasanya per kata. Per kata itu nanti mesin kita akan melakukan crawling. Misalkan, Pak, maaf ya, misalkan Mario tukang bohong. Nah, nanti kita bisa melihat dari tren sosial media berdasarkan 3 keyword ini, ada analisanya. Nah, ini di bagian yang di kanan atas, Pak. Jadi kita bisa melihat yang posting memiliki kemiripan dengan 3 keyword kita dari sosial media apapun, profil apapun akan muncul. Nanti kelihatan trending dari Mario tukang bohong dari negara mana, ada heat map-nya, Pak. Makin banyak postingan di negara tersebut, ada ping-pingnya, kemudian media sosial apa, dan kita dapat melakukan sentimen analisis di webin. I see. Berarti profiling ini bukan cuma untuk kita mencari orang, tapi juga kita mau mencari, apalagi sekarang kan sosial media udah jadi yang primary ya. Berarti kita juga bisa mencari organisasi kita, posisinya itu sekarang disukai atau nggak disukai sama orang ya. Betul, Atau Pak. kita sendiri mungkin sebagai public figure, sebagai politisi, kita pengen tahu kita punya nama di sosial media seperti apa gitu ya. Betul, Nah, betul. kalau ternyata setelah kita dapatkan banyak yang menyampaikan kejelekan lah tentang kita punya nama, kita punya organisasi. Lalu apa yang bisa dibuat dari profiling ini sih? Sifatnya berarti kan ini hanya memonitor. Betul. Apakah hanya memonitor dan menggrab crawling data itu, atau kita bisa melakukan sesuatu? Oke, nah ini kan kita baru jelasin 2 pilar ya, Pak ya. Oke. Dari 3 pilar si profiling kita. Pertama tadi profiling, kedua web intelligence, artinya menganalisa trending topik, melihat Itu posisi web dan intelligence Web namanya. intelligence. Oke, then? Yang ketiga kita punya namanya avatar dan alert. Oke. Nah, yang cukup canggih lagi, data dari web intelligence ini selain kita bisa analisa, kita bisa giring opini berdasarkan avatar. Nah, apa itu avatar? Avatar itu simply dia adalah bot yang sudah kita tanam di proxy-proxy sosial media. Yang mana nanti bot ini bisa bekerja seperti layaknya manusia. Kalau ada kejadian-kejadian, misalkan tadi organisasi Bapak dibuat stigma negatif oleh oknum tertentu, avatar kita bisa mengembalikan stigma tersebut menjadi stigma yang baik. Ya, oke. Jadi cara kerjanya kurang lebih kalau yang lagi hit sekarang itu seperti buzzer, Pak. Iya, I see. Cebong kampret itu bisa kita kondisikan sebenarnya menggunakan avatar, tapi bukan manusia yang menjalankan, robot yang menjalankan. Oke. Tapi ini digunakan sebagai tools atau alat bukan untuk membalikan fakta ya, tetapi meluruskan fakta. Ya. Karena kan saya lihat beberapa
di sosial media itu ada kan lagi ramai juga yang Amerika election nih. Donald Trump tadi pagi saya lihat dia buka in-ear-nya pada saat lagi mendengarkan Perdana Menteri Italia bicara. Dia seperti buka in-ear-nya dari sudut pandang yang kiri, sudut pandang kiri dia buka in-ear-nya. Jadi seakan-akan dia nggak mau dengerin Perdana Menteri Italia ngomong gitu. Di situ kan dipublikasi bahwa Donald Trump tidak menghargai Italia gitu. Padahal dia pakai in-ear di kanan. Tapi di sudut pandang ke sana ini seperti lawannya nih, lawan politisnya yang. Nah, berarti dengan demikian kita bisa dengan bot itu berarti berupa akun di sosial media yang kita sudah punya, yang profiling sudah punya, dan itu tidak perlu dibuat lagi karena sudah ada. Tinggal disampaikan ternyata yang benernya si Donald Trump itu pakai in-ear di kanan gitu. Betul, kan? Pak. Langsung disampaikan di bot tersebut, langsung menyebar ke sosial media untuk mengcounter dan meluruskan bahwa kenyataannya sebenarnya demikian gitu ya. Betul. Oke, berarti fungsinya di profiling ini mencari tentang orang, lalu mencari informasi tentang kita karena ada web intelligence. Yang ketiga adalah mengcounter atau meluruskan melalui avatar atau bot yang sudah dimiliki ya. Betul. Ini saya tekankan lagi, berarti bukannya baru akan dibuat tapi sudah dimiliki ya. Sudah dimiliki. Let's say misalkan di salah satu sosial media platform itu TikTok. Di TikTok berarti si profiling ini sudah memiliki ribuan akun gitu. Terus di Facebook dia punya ribuan akun gitu. Betul, Pak. Okay. Jadi ketika mau meluruskan yang teriak udah ribuan gitu ya. I see. Oke. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih profiling yang dimiliki oleh Trik Kreasi Mandiri Teknologi yang sudah berTKDN adalah demikian. Nah, ini pun informasi ini pun saya baru grab dan saya juga melihat bahwa ini sangat dibutuhkan, bukan untuk sebagai senjata yang tidak benar, tetapi kita harus meluruskan karena sekarang data, berita, news itu kan sudah sangat-sangat dapat membuat situasi menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin kan, dan itu kan bisa menggeret banyak sekali masyarakat dan people untuk menjatuhkan sesuatu dan seseorang ya. Karena itu ini penting ya. Baik, demikian teman-teman semua, teman-teman Trik Kreasi Mandiri Teknologi semuanya. Kami akan kembali lagi nanti dengan beberapa materi, dengan beberapa solusi juga yang pasti tidak kalah menarik dengan ini. Terima kasih sudah tune di channel ini. Sampai jumpa di lain waktu.